Dalam dunia pendidikan, kita seringkali dihadapkan pada bakat, minat, dan kebutuhan setiap individu. Setiap siswa adalah unik pada potensinya masing-masing. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu solusinya. Saya Salsabila Janati dari SMP Negeri 3 Wanasari akan membagikan praktik baik saya yang saya beri nama pembelajaran batik Pekalongan atau pembelajaran berdiferensiasi, aktif, inovatif, kolaboratif, berbasis pengalaman, kearifan lokal, dan teknologi yang menyenangkan. Pada tahap sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan menggunakan website Aku Pintar, yang saya fokuskan untuk menggali gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya mendapatkan data awal bahwa sebanyak 16 siswa memiliki gaya belajar visual, 12 siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan 4 siswa memiliki gaya belajar auditori. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang tepat. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan, maka saya mulai mengelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dalam pembelajaran yang akan saya berikan, masing-masing kelompok akan saya sajikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning dengan submateri, klasifikasi sosial media, dan dampak penggunaannya. Dalam pembelajaran kali ini, mereka akan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan dan menghasilkan sebuah produk berupa dampak penggunaan sosial media, terutama pada dampak positifnya sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. Saya juga melakukan apersepsi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik beserta memberikan motivasi. Tahap pertama yang saya lakukan adalah orientasi peserta didik pada masalah, di mana kelompok visual saya arahkan untuk melakukan pengamatan terkait dampak penggunaan media sosial melalui pengamatan artikel, berita, atau video yang ada di media internet. Untuk kelompok kinestetik, saya arahkan untuk mengamati secara langsung warga sekolah dalam penggunaan media sosial dan dampak yang terjadi pada lingkungan sekolah. Sedangkan untuk kelompok auditori, saya arahkan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Beberapa video, podcast, artikel, berita, dan lembar kerja yang digunakan menghadirkan masalah-masalah yang terdapat kearifan lokal guna untuk menumbuhkan kebudayaan pada peserta didik. Setelah peserta didik mendapatkan informasi awal terkait dengan dampak sosial media, maka tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan. Berdasarkan hasil diskusi, mayoritas kelompok mereka sepakat untuk membuat kebijakan dalam bersosmed agar memiliki dampak yang positif dalam penggunaannya. Sebelumnya, pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber, di mana masing-masing narasumber ditentukan oleh guru. Tahap berikutnya, guru membimbing penyelidikan peserta didik di mana dengan bimbingan guru, peserta didik dapat melakukan penyelidikan berupa wawancara ataupun pengamatan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk bahan diskusi dalam berkelompok. Pada tahap ini, diharapkan setiap kelompok berkontribusi sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya. Tahap selanjutnya, setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil pengamatannya dalam bentuk karya. Setelah karya yang dibuat selesai, maka setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan karya tersebut di dalam kelas. Kelompok lain diminta untuk menyimak, mengapresiasi, dan bertanya kepada kelompok yang tampil. Pada tahap selanjutnya, peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan.
Kesimpulan disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Terakhir, peserta didik diminta untuk mengerjakan asesmen formatif menggunakan aplikasi WordWall. Dengan menggunakan WordWall, asesmen menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Oke anak-anak, yuk kita refleksikan pembelajaran hari ini dengan Google Form yang sudah Bu Salsa kirim lewat grup WhatsApp. Sebagai bukti karya, peserta didik mengunggah hasil karyanya di media sosial mereka masing-masing. Tercapainya pembelajaran dapat dilihat dari hasil paparan siswa pada saat menyampaikan hasil karyanya dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran Batik Pekalongan terbukti untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa di kelas. Minat dan gaya belajar siswa yang beragam dapat terakomodir dengan media dan aktivitas yang diberikan. Setelah mengikuti pelajaran tadi, saya lebih mengerti beberapa aplikasi sosial media yang dapat digunakan dan beberapa dampak pada penggunaannya. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya memiliki pengalaman mewawancarai sehingga saya tidak merasa grogi. Kita telah melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keunikan setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan ruang di mana siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pembelajaran Batik Pekalongan menunjukkan bahwa proses pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Tapi pembelajaran ini menunjukkan bahwa siswa adalah aktor utama dalam pembelajaran. Guru adalah pemandu dan siswa adalah penemu. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.